teman-teman sudah menonton video aku. Pada kesempatan kali ini aku mau membagikan kepada kalian bagaimana pengalaman aku dalam mengelola keuangan, dalam mengelola gajiku yang kurang lebih 3,4 ya. Tapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang termotivasi untuk memanajemen keuangannya. Ya teman-teman, sebenarnya aku udah mandiri itu dari tahun 2013 teman-teman. Jadi semenjak kuliah, ketika aku kuliah dan kemudian aku di sana udah mengelola keuangan pribadi, udah masak sendiri, makan sendiri, jadi semuanya udah mandiri sebenarnya. Cuman aku menyadari kalau sewaktu kuliah dan setelah bekerja 1 tahun juga aku masih belum bisa memanajemen keuanganku dengan baik. Aku merasa baik mengelola keuangan itu 2 tahun belakangan gitu teman-teman. Jadi langsung aja ya, 4 hal yang aku selalu kerjakan setiap bulannya supaya keuangan aku itu bisa gitu, bisa nabung, bisa nguliahin adik, kebayang teman-teman. Dan itu sangat wah lah gitu dengan 4 hal ini. Aku pikir ya wow, sangat terbantu dengan ini gitu, dengan trik dan tips ini. Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama sekali yang aku lakukan setiap bulannya, di awal bulan sebelum gajian, aku selalu tulis namanya budgeting sebenarnya, atau anggaran. Jadi gajiku 3,4 itu selalu aku anggarkan setiap bulannya untuk membeli apa aja, untuk keperluan apa aja aku selalu buat. Jadi gajinya 3.400.000, kemudian di bawahnya aku urutin lagi apa aja yang harus aku beli. Kalau aku secara pribadi gaji 3.400.000, kemudian aku bikin untuk pengeluaran kosan, untuk adik, untuk uang makanku, untuk untuk uang darurat, untuk tabungan pribadi ataupun tabungan untuk kuliah adikku, ada semua teman-teman. Jadi jumlah 3.400.000 itu nanti harus sesuai atau balance dengan anggaran-anggaran ini gitu, karena memang uang ini kita harus habiskan ke anggaran ini. Tapi bukan berarti semuanya uang 3.400.000 itu kita habiskan, kita jajankan, enggak. Tapi di sini ada item-itemnya, ada tabungan, ada uang darurat. Nah, uang darurat ini nanti fungsinya saat kita mengalami sesuatu hal yang kita tidak duga gitu, maksudnya tiba-tiba gitu. Aduh, kan kalau kita nggak ada uang darurat ya, maksudnya uangnya mau dari mana, bingung gitu. Tapi karena kita udah maksudnya tabungan itu ya biarlah jadi tabungan gitu. Tapi kalau ada uang darurat ya uang darurat yang kita pakai. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang perlu uang darurat, nah kita pakai uang darurat itu ke sana gitu. Itu sih yang pertama teman-teman. Terus yang kedua yang aku lakukan adalah selalu taat dan disiplin sama anggaran yang udah aku buat ini gitu. Jadi berusaha untuk melakukannya gitu, tidak karena awal-awal aku tuh mencoba membuat anggaran, tapi ketika masih terikut-ikut gitu, maksudnya belanja beli ini beli itu, masih belum jelas pos-pos daripada uang itu sendiri. Tapi ketika aku mencoba, enggak, aku harus bisa. Nah akhirnya aku disiplinkan diri. Nah makanya itu bisa tercapai gitu. Aku disiplin, mencoba menahan diri. Terus yang ketiga yang aku lakukan teman-teman, aku selalu membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu yang harus kuprioritaskan kayak gitu. Jadi keinginan itu belum tentu kebutuhan kita. Kayak aku dulu waktu setahun kerja ya aku ikut-ikutan aja. Temanku ke salon, yuk ke salon. Temanku beli tas, yuk beli tas gitu. Jadi takut ketinggalan, jadi ya udah ikut-ikutan aja gitu, ikut tren atau apalah gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus bisa membatasi diri, harus bisa mengingat prioritas kita, harus bisa mengingat apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sih teman-teman yang ketiga. Yang keempat yang boleh aku saranin, kayak aku yang udah karena aku udah pengalaman gitu ya kan, kalau mau beli barang tuh ya buat aja targetnya teman-teman gitu. Jadi ketika beli sesuatu hal yang mahal, buat aja targetnya. Sama kayak aku waktu itu ketika aku mau beli gitar harganya 385. Nah ini untuk membeli ini aku sampai 2 bulan teman-teman. Cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya mungkin pemikirannya
oh 300 doang kok gitu sih, enggak ya teman-teman, jadi 300 juga uang loh gitu. Jadi aku bikinnya itu dalam 2 bulan gitu, aku menabung setiap bulan dan bulan keduanya aku bisa beli kayak gitu ya. Usahakan sih buat target waktu untuk membeli suatu barang yang kalian inginkan itu kapan gitu, jadi timingnya jelas, jadi kalian bisa menyimpan uang untuk itu aja sih teman-teman yang boleh kubagikan. Semoga kalian semangat terus, dan ayo semangat manajemen keuangan. Tadi ada 4 ya, yang pertama budgeting, yang kedua disiplin, yang ketiga membedakan kebutuhan dan keinginan, dan yang keempat itu untuk membuat target gitu ya. Itu aja teman-teman yang boleh kubagikan. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you.